Halo para pecinta sepak bola yang gampang diadu domba. Iya, pelatih yang katanya miskin taktik itu ternyata semalam bisa menang waktu bertanding dengan pelatih yang katanya banyak taktik. Pertandingan lanjutan Liga Champions di babak playoff antara Manchester City dan Real Madrid dimenangkan Real Madrid dengan skor 2-3. Pertandingannya seru. Tapi soal hasil ya teman-teman semua sudah tahu lah, jalannya pertandingan juga teman-teman sudah tahu. Yang menarik di sini adalah formasi dari Real Madrid. Yang biasanya Real Madrid pakai formasi 4-3-3 semalam turun dengan 4-4-2. Bukan hanya itu, center back Real Madrid itu semua nggak main, cedera. Posisi center back di Real Madrid diisi oleh Tchouaméni sama Asensio. Asensio yang tadinya wingback kanan jadi center back, Tchouaméni yang biasa gelandang bertahan jadi center back. Wingback kiri diisi seperti biasa ya Mendy. Nah, yang menarik lagi adalah Valverde berkorban lagi jadi wingback kanan. Di Manchester City pun bukan tanpa perubahan. Stone yang tadinya biasanya sebagai center back, kali ini dia jadi gelandang bertahan. Manchester City turun dengan formasi 4-1-4-1. Real Madrid turun dengan formasi 4-4-2. Pertandingannya cukup menarik, seru. Ada beberapa kontroversi lah di situ. Salah satunya adalah ketika Jude Bellingham dijatuhkan di luar kotak penalti, tapi nggak dianggap pelanggaran di menit-menit terakhir. Ya gue setuju ya apa yang dikatakan Coach Justin. Miskin taktik itu nggak ada hubungannya dengan hasil pertandingan. Tapi pasti di sini juga banyak teman-teman yang setuju. Lebih baik timnya main nggak begitu bagus tapi menang, daripada main bagus tapi kalah. Bahkan Manchester City yang katanya pelatihnya adalah juru taktik, mainnya juga semalam nggak bagus-bagus amat. Justru Real Madrid mainnya biasa aja tapi menang. Tapi sejelek-jeleknya semalam Real Madrid main, ya masih juga kok bisa tik-tak sana sini. Apalagi waktu tendangan si Mendy di blok si Ake tuh. Itu tik-taknya bagus banget. Oke lah, kita semua sepakati misalnya ya, memang Ancelotti miskin taktik. Tapi coba teman-teman diingat lagi, Ancelotti ini kayaknya punya kemampuan khusus, yaitu dia bisa menganalisa dengan jeli di saat ada pergantian pemain. Contohnya, waktu Real Madrid comeback melawan Bayern Munchen, dia memutuskan untuk masukin Joselu ya, dan terbukti dia menghasilkan 2 gol dan membawa Real Madrid lolos ke babak selanjutnya. Nah, semalam juga ada pergantian yang menarik, yaitu Brahim Diaz masuk dan itu menghasilkan 1 gol melalui tembakannya karena bola muntah dari tendangan Vinicius yang diblok oleh Ederson. Belum lagi soal pergantian posisi center back. Tchouaméni jadi center back, Asensio jadi center back, dan wingback kanan yang diisi oleh Valverde. Itu berarti kejelian Ancelotti untuk memilih pemain. Apakah pemain itu karakternya cocok nggak sama posisinya? Dan melihat karakter pemain, kapan harus dimainkan dalam kondisi permainan. Ya semalam mungkin menurut Ancelotti, Brahim Diaz adalah yang paling cocok untuk membongkar pertahanan Manchester City. Padahal selain Brahim Diaz juga masih ada beberapa cadangan striker. Tapi kenapa Ancelotti memilih Brahim Diaz? Nah, itu sih yang mungkin kita lupa. Pengalaman itu yang dimiliki oleh Ancelotti. Dia bisa tepat mengambil keputusan mau memainkan siapa, mau mengganti siapa, dan mau memasukkan siapa. Dan terbukti membawa hasil. Kalau soal dia miskin taktik atau enggak, ya mungkin begini cara pikirnya. Ya udahlah, kalau udah pemain gue jago-jago bisa diatur, ngapain sih gue kasih instruksi ribet-ribet. Gue cukup kontrol ruang ganti aja, yang penting mereka semua harmonis. Gak perlu tuh gue kasih teori taktik ini, taktik itu. Udah jalan aja semua, yang penting kalian semangat, main happy. Ya kan Coach Justin sendiri pernah bilang gitu, yang penting main itu happy. Jadi hitung-hitung dia, gue nggak perlulah mengeluarkan kemampuan 100% gue. Gue cukup mengeluarkan 70%. Soal taktik gue simpan aja. Nanti kalau ada di posisi tertentu baru gue keluarin. Mungkin begitu. Ya pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid ini ya termasuk final yang kepagian ya gitu.
Tapi kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan yang lain, lanjutan playoff Liga Champions yang lain, memang ini yang paling menarik antara Manchester City dan Real Madrid. Yang lainnya itu selain klub-klub mediocre, juga mempertemukan klub besar dan klub mediocre. Jadi kita mau nontonnya tuh agak segan gitu. Tapi kalau nonton tim besar main, pasti kita senang. Karena ada jaminan, walaupun nggak 100%, permainan akan sengit. Dan terbukti semalam juga nggak pelit gol ya, terjadi 5 gol. Sebelum gue jawab, tolong kamera arahkan ke gue. Jadi gue ini kan selalu dibully sama fans Madrid. Sekarang ini balasan gue, selesai tuh Madrid. Oke? Tolong dipotong di TikTok dan disebar-sebarin. Oke.